ancaman Rusia terhadap Lituania yang memblokir jalur transit kereta api barang ke wilayah Kaliningrad. Para penduduk negara itu pun menggantungkan harapannya kepada NATO. Salah seorang warga Lituania, Vitali Jusidiskias, mengatakan meskipun sulit untuk memprediksi apa yang mungkin dilakukan Rusia, dia akan tetap tenang karena Lituania merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi, karena Lituania ada di NATO dan di Uni Eropa. Katanya kepada Reuters dikutip Rabu 22 Juni 2022, saya tidak percaya bahwa mereka akan menyerang kita secara agresif. Kaliningrad, sebelumnya pelabuhan Königsberg, adalah ibu kota Rusia Timur yang direbut dari Nazi Jerman oleh pasukan Moskow pada April 1945 dan diserahkan ke Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Warga di kota perbatasannya berpenduduk hampir 6.000 orang itu mengatakan bahwa ancaman dari Rusia telah menutupi masalah lain seperti inflasi yang sangat tinggi yang telah menghantam ekonomi banyak orang Lituania. Kami bekerja di dekat perbatasan dan penembakan serta manuvernya agak mengkhawatirkan, kata Galina Matejkoniene, seorang penjahit berusia 52 tahun. Kami mungkin lebih takut pada perang. Invasi ekonomi adalah ekonomi. Adapun hampir 1 juta orang Rusia tinggal di kota pelabuhan Baltik yang terhubung ke seluruh Rusia melalui jalur kereta api melalui Lituania. Banyak orang Rusia biasa melintasi perbatasan untuk membeli berbagai macam barang. Sebelumnya, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev memperingatkan Lituania tentang konsekuensi serius atas larangan transit kereta api barang ke Kaliningrad. Rusia pasti akan menanggapi tindakan bermusuhan seperti itu, tegas Patrushev dimuat AFP. Rusia ancam Lituania jadi target baru perang. Rusia mengancam Lituania, bahkan langkah-langkah yang tepat disebut tengah diambil Moskow untuk negara itu. Hal ini ditegaskan Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev Selasa 21 Juni 2022. Ia memperingatkan Lituania tentang konsekuensi serius atas larangan transit kereta api barang ke wilayah milik Rusia, eksklav Kaliningrad. Rusia pasti akan menanggapi tindakan bermusuhan seperti itu, tegas Patrushev dimuat AFP. Konsekuensinya akan memiliki dampak negatif yang serius pada penduduk Lituania, ancamnya. Kota Kaliningrad sendiri meski merupakan bagian dari Federasi Rusia berjarak 1.200 km dari Moskow. Ia terjepit di antara Lituania dan Polandia. Lituania menjadi satu-satunya pintu masuk untuk membawa batu bara, logam, bahkan konstruksi serta sejumlah teknologi canggih. Perlu diketahui negara itu melarang masuk kereta api barang Rusia seiring dikenakan sanksi oleh Uni Eropa atas serangan militer di Ukraina, di mana Lituania menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sementara itu, di hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar UE untuk Moskow, Markus Ederer. Rusia menyebutkan tindakan UE tak bisa diterima. Tidak dapat diterimanya tindakan seperti itu yang melanggar kewajiban hukum dan politik yang relevan dari UE dan menyebabkan eskalasi ketegangan. Telah ditunjukkan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Berbicara setelah pertemuan itu, Ederer mengatakan dia meminta pihak Rusia untuk tetap tenang. Menurutnya masalah ini harus diselesaikan secara diplomatis. Rusia telah memanggil Duta Besar Uni Eropa Markus Ederer sebagai tanggapan atas sikap Lituania. Negara Baltik yang menjadi anggota NATO itu melarang barang-barang tertentu dari Rusia menuju Kaliningrad melintasi wilayahnya. Rusia benar-benar marah atas tindakan Lituania itu. Moskow menyebutnya sebagai tindakan permusuhan. Kremlin juga menyebut tindakan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan ilegal. Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengancam untuk mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kaliningrad, sebelumnya pelabuhan Königsberg, itu kota Rusia Timur, direbut dari Nazi Jerman oleh Tentara Merah pada April 1945 dan diserahkan ke Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Lokasinya terjepit di antara anggota-anggota NATO yang Polandia, yaitu Polandia dan Lituania. Kaliningrad tidak memiliki perbatasan darat dengan Rusia, memiliki kepentingan strategi bagi Rusia. Kaliningrad adalah lokasi utama armada Baltik Rusia bermarkas di sana, dan Moskow sebelumnya telah mengerahkan rudal balistik Iskandar berkemampuan nuklir di wilayah Kaliningrad. Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis mengatakan Lituania tidak melakukan apa-apa. Ini adalah sanksi Eropa yang mulai berlaku sejak 17 Juni. Itu dilakukan dengan konsultasi dari Komisi Eropa dan di bawah pedoman Komisi Eropa, seperti dikutip BBC Selasa 21 Juni. Daftar sanksi Uni Eropa termasuk batu bara, logam, bahan berkonstruksi, dan teknologi canggih, dan Gubernur Wilayah Kaliningrad Rusia, Anton Aikanov, mengatakan larangan itu akan mencakup sekitar 50% dari barang-barang yang diimpor Kaliningrad. Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengancam untuk mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya jika transit kargo antara wilayah Kaliningrad dan seluruh Federasi Rusia melalui Lituania tidak sepenuhnya pulih dalam waktu dekat. Maka Rusia berhak mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, katanya tanpa merinci tindakan apa yang mungkin dilakukan.
Turut berpartisipasinya Lituania dan Polandia dalam konflik Ukraina dinilai berhubungan dengan campur tangan AS yang disebut-sebut secara sengaja memprovokasi Rusia. Dikutip Hops.id dari laman RIA Novosti pada Kamis 23 Juni 2022, tudingan ini berhubungan dengan pembatasan transit barang ke Kaliningrad yang diberlakukan Lituania. Menurut wartawan Chili, Gonzalo Liar Lopez, AS berada di balik keputusan ini. Menurut analisis yang dipaparkan oleh Lopez, AS sengaja mendorong kebijakan itu diberlakukan demi menyulut konflik di wilayah Lituania. Bersama NATO, provokasi ini dilakukan dengan tujuan agar Rusia mempertahankan wilayah Kaliningrad lalu memicu konflik. Pemerintah Joe Biden jelas mengatur provokasi di Eropa Timur yang melibatkan Lituania dan Polandia melawan Rusia, ucap Lopez. Lituania telah memotong koridor antara Kaliningrad dan Rusia. Ada juga tindakan yang mirip dengan pergerakan pasukan Lituania. Pasukan Polandia berlahan-lahan juga bergerak. Baru-baru ini mereka menjadi lebih aktif di perbatasan Belarusia, tambahnya. Lopez kala itu berpendapat bahwa hanya dengan cara ini AS dapat mengalihkan perhatian penduduknya dari inflasi tinggi dan krisis ekonomi. Analisis ini dipublikasikan usai minggu lalu kereta api Lituania memberi pengumuman bahwa akan menghentikan transit barang ke wilayah Kaliningrad. Keputusan ini diambil berdasarkan sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa yang diberlakukan mulai 18 Juni. Menurut Gubernur Wilayah Kaliningrad, Anton Alikanov, menyebut bahwa pembatasan transit ini akan mempengaruhi 40-50% dari barang yang beredar, sehingga dikhawatirkan akan mempersulit perekonomian di wilayah tersebut. Menanggapi keputusan Lituania ini, juru bicara Kepresidenan Dmitry Peskov mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Lituania tidak sah di mata hukum dan akan ditanggapi dengan tindakan oleh Rusia. Apa yang disinggung oleh Peskov merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat di sekitar tahun 2000-an, di mana Lituania sepakat untuk tidak mengganggu pasukan ke Rusia untuk masuk ke Uni Eropa. Presiden Lituania Gitanas Nausėda pada hari Rabu 22 Juni menegaskan pihaknya siap untuk menambah daftar barang yang dilarang transit ke eksklav Rusia Kaliningrad jika Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap Moskow. Berbicara kepada Reuters, Nausėda juga siap menghadapi setiap tindakan pembalasan potensial yang mungkin dilakukan Rusia. Kami siap dan kami siap untuk tindakan tidak bersahabat dari Rusia, seperti pemutusan dari sistem jaringan listrik Brel atau lainnya, kata Nausėda. Namun dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa pembatasan transit bukan langkah berdaulat yang diambil negaranya, melainkan sebatas penerapan sanksi UE terhadap Moskow yang atas invasinya yang sedang berlangsung di Ukraina. Kami merasakan dukungan dari Uni Eropa karena ini adalah keputusan yang dibuat oleh Uni Eropa, katanya.